Ini kisah lucu yang tak ada di film G30 SPKI. Kisah lucu ini saat Sintong dimarahi Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sintong yang dimaksud adalah Sintong Panjaitan. Sementara Kolonel Sarwo Edi Wibowo tak lain adalah Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang memimpin langsung penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965. Ketika peristiwa pengkhianatan G30 SPKI meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Sintong masih perwira muda RPKAD dengan pangkat Letda. Kala itu, ia jadi komandan peleton di bawah Kompi Faisal Tanjung. Kelak Sintong jadi komandan RPKAD yang ketika itu sudah bernama Kopasanda. Sintong juga pernah jadi Pangdam Udayana. Terakhir ia pensiun dengan pangkat Letjen atau Jenderal Bintang 3. Sintong adalah saksi sejarah langsung penumpasan G30 SPKI baik di Jakarta maupun di Jateng. Ia terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Sintong pula yang dipercaya memimpin satu peleton pasukan untuk merebut gedung RRI yang ketika itu dikuasai kelompok Gerakan 30 September. Pengalamannya saat ikut langsung menumpas G30 SPKI dituangkannya dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando yang ditulis Hendro Subroto. Termasuk cerita saat ia ditugaskan memimpin pasukan merebut gedung RRI dari tangan kelompok Gerakan 30 September. Dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Sintong bercerita ketika jarum jam menunjukkan pukul 18 lewat. Perintah kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut RRI keluar dari Pangkostrat saat itu. Maijen Soeharto, menurut Sintong, saat memberi perintah penyerbuan ke RRI Maijen Soeharto sempat bertanya kepada Kolonel Sarwo Edi, berapa lama RRI bisa direbut dan dikuasai? Kolonel Sarwo pun menjawab dengan tegas, RRI akan dikuasai dalam waktu 20 menit saja. Selain RRI, Maijen Soeharto juga memerintahkan perebutan kantor besar telekomunikasi yang juga dikuasai kelompok G30S. Seraya berpesan agar dalam penyerbuan itu dihindari pertumpahan darah. Menurut Sintong, saat itu sudah didapat laporan intelijen, jika pada petang hari tersebut, gedung RRI Pusat hanya dijaga oleh 10 orang pemuda rakyat, organisasi sayapnya PKI. Pihak intelijen juga melaporkan jika pasukan Batalion 454 para Banteng Rider yang sebelumnya menjaga gedung RRI di bawah pimpinan wakil komandannya Kapten Kuncoro telah ditarik dari sana. Pasukan Banteng Rider itu dilaporkan telah bergerak ke arah Halim. Perintah perebutan RRI Pusat, kata Sintong, turun secara berjenjang dari Kolonel Sarwo Edi ke Mayor C.I. Santoso kemudian ke Letu Faisal Tanjung sampai akhirnya sampai ke tangan Sintong. Karena sudah ada laporan intelijen bahwa gedung RRI hanya dijaga pemuda rakyat. Maka Letu Faisal Tanjung sebagai komandan Kompi hanya menggerakkan satu peleton pasukan. Pasukan inilah yang kemudian dipimpin Sintong. Sebelum berangkat menyerbu sasaran, Letu Faisal Tanjung berkata pada Sintong, "Tong, kamu rebut RRI, tutup mulut mereka yang berteriak-teriak mendukung Dewan Revolusi. Kuasai secepatnya dan laporkan kepada saya di Makostrat." Segera setelah itu, Sintong dan satu peleton pasukan RPKAD yang dipimpinnya bergerak menuju gedung RRI. Dari markas Kostrat di kawasan Gambir, kata Sintong, pasukan RPKAD menuju ke gedung RRI dengan berjalan kaki. Menurut Sintong, dalam operasi perebutan gedung RRI ikut serta Brigjen Ibnu Subroto, Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat. Setelah pasukannya sudah mendekati gedung RRI, seorang anggotanya melepaskan tembakan. 3 peluru ditembakkan dari senapan serbu AK-47. Tembakan itu membuat orang-orang yang terlihat menjaga gedung RRI kaget. Mereka pun langsung lari terbirit-birit meninggalkan area gedung RRI. Setelah itu, kata Sintong, dengan sikap waspada, satu persatu anggota pasukannya masuk ke dalam gedung RRI. Gedung RRI pun dikuasai. Sintong lalu melapor lewat radio ke Letu Faisal Tanjung yang ada di Makostrat, bahwa gedung RRI telah dikuasai. Tapi setelah itu, lewat radio terdengar suara Kolonel Sarwo Edi dengan nada marah. "Apa, RRI sudah diduduki? Coba kamu periksa semua ruangan dulu."
Itu aktivitas mereka masih di dalam, begitu suara Kolonel Sarwo lewat radio pada Sintong. Ketika mendengar suara Komandan RPKAD dengan nada marah, Sintong merasa bingung. Ia tak mengerti, karena kini seluruh pasukannya telah menguasai gedung RRI. Ia pun memerintahkan anak buahnya memeriksa setiap ruangan. Tidak ada aktivitas apapun. Karyawan RRI yang sedang ada di dalam gedung pun diperintahkan tetap ada di ruangan. Sintong pun segera melapor kembali menegaskan bahwa gedung RRI benar-benar telah dikuasai. Lewat radio kembali terdengar suara Kolonel Sarwo dengan nada marah. "Laporanmu tidak benar, kamu bersihkan dulu dengan bersih. Jangan buru-buru kamu lapor, kamu tangkap dulu semua orang yang berada di situ," kata Kolonel Sarwo dengan emosi. Sintong benar-benar dibuat bingung, sampai akhirnya ia melihat pita tape recorder besar sedang berputar. Ia pun langsung berpikir, jangan-jangan ini yang jadi masalahnya. Ternyata tape recorder itu terus memutar siaran tentang G30 SPKI. Itu yang membuat Sarwo Edi menyangka masih ada kelompok G30S melakukan siaran di RRI. Ketika itu, kata Sintong, ia hampir memukul tape recorder itu dengan popor senjatanya. Tapi kemudian dicegah oleh seorang pegawai RRI yang langsung mematikan tombol switch off. Sintong masih ingat, Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigjen Ibnu Subroto yang saat itu berseragam hijau dengan jaket hijau yang menutupi tanpa pangkatnya, tidak berani masuk ke dalam studio. Jenderal Bintang 1 itu bahkan berkata dengan ragu-ragu kepada Sintong, Dik, coba periksa dulu." Kapten Heru Sisnodo yang ada di dekat Sintong kesal melihat Brigjen Ibnu Subroto yang tampak takut masuk ke studio. Padahal, seluruh gedung sudah dikuasai pasukan RPKAD. "Bapak ini, semua orang sudah ada di dalam. Kok tidak berani masuk?" begitu kata Kapten Heru. Akhirnya, setelah diyakinkan semua aman, Ibnu Subroto mau masuk ke dalam studio. Sintong masih ingat, saat itu Ibnu Subroto langsung menyiarkan pidato Maijen Soeharto lewat siaran RRI. Tak lama setelah itu, beberapa perwira RPKAD berdatangan ke RRI. Kata Sintong, salah seorang perwira seniornya begitu tiba langsung meledeknya. "Ah, kampungan kamu itu? Masa kamu tadi tidak tahu kalau siaran G30 SPKI itu berasal dari tape recorder?" Diledek seperti itu, Sintong menjawab dengan bercanda, "Ya, tapi tadi saya mendapat perintah mencari orangnya." Mendengar jawaban Sintong, para perwira RPKAD itu pun tertawa. Sintong pun ikut tertawa. Sayangnya, kisah lucu saat Sintong dimarahi Kolonel Sarwo Edi Wibowo gara-gara tape recorder itu tak ada dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Padahal, jika dimasukkan, kisah lucu ini akan membuat film G30 SPKI lebih menarik. Ada cerita lucunya.